Ya, mulai tadi malam hingga pagi hari ini beredar setidaknya di aplikasi chatting mengenai rekomendasi BPTJ soal pembatasan akses ke wilayah Jabodetabek. Dalam rekomendasi tersebut disebutkan ada beberapa pembatasan akses, terutama bus angkutan, kemudian LRT, MRT, dan juga komuter lain. Rekomendasi ini dikeluarkan oleh BPTJ Kementerian Perhubungan dan menetapkan pembatasan transportasi untuk menekan penyebaran virus corona yang semakin meluas. Pembatasan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo tentang pembatasan sosial berskala besar. Isu pembatasan transportasi ini meliputi sekali lagi penghentian sementara layanan kereta api jarak jauh maupun komuter lain dari dan ke seputar Jabodetabek. Pembatasan layanan juga dilakukan untuk moda transportasi MRT, LRT hingga Transjakarta. Lalu apa sebenarnya arti rekomendasi dari BPTJ ini? Kita sudah terhubung dengan Adita Irawati, Jubir Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, Mbak Adita. Selamat pagi, Mas Bayu. Oke, Mbak Adita, soal rekomendasi BPTJ ini maknanya apa sih? Baik. Jadi rekomendasi ini sebenarnya merupakan sebuah tindak lanjut dari peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Di dalam PP tersebut disebutkan bahwa PSBB ini dapat diusulkan oleh daerah untuk kemudian mereka bisa melakukan pembatasan moda transportasi. Jadi seperti yang diketahui sekarang kan banyak pemerintah daerah yang sudah melakukan pembatasan secara lokal, secara masing-masing. Nah, dengan adanya PP ini sebenarnya mengatur bahwa apabila mereka ingin melakukan pembatasan tersebut harus melakukan usulan terlebih dahulu kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan PP nomor 20 pasal 6 ayat 1. Nah, setelah diberikan persetujuan oleh Kemenkes, barulah kemudian bisa melakukan pembatasan tersebut. Jadi surat edaran ini sifatnya memang rekomendasi supaya stakeholders yang ada di Jabodetabek khususnya sudah bisa mempersiapkan diri sebelum kemudian nanti PSBB itu disetujui oleh Kemenkes. Demikian, Mas Bayu. Nah, rekomendasi tadi kan sebut, tapi kan banyak juga ketika beredar ini mulai tadi malam banyak yang bertanya, apakah benar itu segera dilaksanakan hari ini, Mbak? Atau secepatnya? Nah, kembali lagi kepada prosedur yang harus dipenuhi. Tentunya tidak hari ini atau tidak secepatnya, tetapi itu tergantung dari kapan kemudian pemerintah daerah ini akan memberikan usulan kepada Kemenkes. Karena ini akan ada proses yang dilakukan, kemudian akan direview, dan apabila disetujui oleh Kemenkes, barulah pembatasan itu baru bisa dilaksanakan. Itu pun juga harus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait ya, sesuai juga dengan yang diamanatkan di PP nomor 21 ini. Demikian. Nah, kalau saya baca nih Pak, ada poin per poin yang ada di surat edaran itu, pembatasannya begitu ketat kan, mulai dari penggunaan jalur darat, kemudian transportasi massal. Apakah bisa disebut juga menjadi karantina wilayah? Sebenarnya ini bukan karantina wilayah ya. Kalau dibaca di sini semuanya adalah pembatasan, sehingga memang ini lebih merujuk kepada PSBB. Ya, dan ini juga dibuat surat edaran ini tentunya merujuknya kepada PP PSBB. Jadi ini bukan sebuah bentuk karantina wilayah. Dan kenapa rekomendasinya seketat itu? Karena memang kita melihat bahwa penyebaran virus ini sudah sedemikian luas ya. Dan kita mengetahui juga bahwa Jabodetabek ini sudah masuk zona merah yang memang harus kita antisipasi terkait dengan pergerakan orang dan juga tentunya pergerakan dari moda transportasi tersebut. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Mbak, sekali lagi soal rekomendasi ini kan nanti akan diajukan ke pusat, nantinya akan diputuskan yes atau tidak. Tapi kan kalau Jabodetabek juga melingkupi 3 wilayah, ada Banten, kemudian Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Ini artinya membutuhkan persetujuan 3 kepala daerah ini terlebih dahulu sebelum akhirnya dibawa ke pusat? Ya, kami sebenarnya juga sudah melakukan rapat koordinasi juga dengan teman-teman dan di Jabodetabek, dan pada dasarnya mereka juga sepakat bahwa akan memberikan usulan. Oleh karena itu BPTJ kemudian mengeluarkan surat edaran ini karena memang Jabodetabek ini kan agak spesifik ya, daerahnya ini
hampir tidak berbatas karena keluar masuknya masyarakat ini kan bisa dalam satu hari mereka bisa saling melintasi daerah masing-masing. Nah, rencananya memang nantinya akan ada semacam kesepakatan dari 3 pemerintah di provinsi ini untuk kemudian memberikan usulan kepada pusat, demikian. Oke, kepada pusat artinya dari PSBB ini yang bisa memberikan kewenangan jalan atau tidak adalah Menteri Kesehatan, betul ya Mbak? Sesuai yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 212 tahun 2020 seperti itu, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi.